Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan doa. Sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita bisa bersama kembali dengan kegiatan Kelor CSOC IGI Sulawesi Tengah edisi spesial ke-11 hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Kenapa kami mengatakan edisi spesial? Karena tampil pada pagi atau pada siang hari. Karena biasanya kegiatan Kelor CSOC IGI Sulawesi Tengah itu berlangsung pada malam hari atau pada Sabtu malam. Kali ini kita sebut sebagai edisi spesial. Dengan materi kita pada siang hari ini yaitu inovasi pembelajaran rumah belajar ya, yang akan dibawakan oleh narasumber hebat kita yaitu Bapak Romi AR guru dari SDN 25 Palu. Bersama saya Ilmawati Kasim sebagai host dari Min 4 Banggai dan Pak Darwono sebagai moderator dari SDN 2 Lalos, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan sebentar nanti kegiatan kita akan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Khusus untuk sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari Bapak Ibu yang akan disampaikan dengan 2 cara. Cara pertama yaitu bisa bertanya langsung dengan didahului raise hand atau mengklik icon raise hand. Kemudian host akan membukakan mikrofon atau audio Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada narasumber. Kemudian menyampaikan pertanyaan yang kedua yaitu dengan mengetik pertanyaan Bapak Ibu pada kolom chat. Baik Bapak Ibu, untuk waktu saya persilakan kepada Bapak moderator ganteng kita yaitu Bapak Darwono. Silakan. Oke, Terima kasih Pak Ibu Ilma. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi terkait dengan model pembelajaran inovatif yang akan dipaparkan oleh sahabat rumah belajar hebat kita, yaitu Pak Romi AR. Beliau adalah guru di SD Negeri 25 Palu dan beliau berdomisili di Komplek Lek Bumi Rofiga Palu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada pemaparan kali ini nanti akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan. Sesi kedua adalah tanya jawab dan sesi ketiga nanti akan diberikan ringkasan atau rangkuman dari materi yang dibawakan. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan pada sahabat rumah belajar hebat Sulawesi Tengah, yaitu Pak Romi AR, untuk bisa memaparkan materinya. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada Pak Romi untuk segera memaparkan materi, mengingat waktu sudah menjelang siang. Silakan Pak Romi.
Baik, terima kasih Pak Darwono dengan Ibu Ilmawati yang sudah acara ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama, saya mohon maaf atas saya terlambat karena disebabkan oleh masalah teknis. Namun saya berupaya untuk bisa tetap sesuai dengan flyer yang disebar bahwa hari ini saya tugas untuk memaparkan materi saya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ini suatu kehormatan bagi saya karena selama ini saya melihat biasanya di grup itu biasa melihat Kelor. Kelor itu apa sih sebenarnya? Terus ada juga dari provinsi lain. Saya penasaran sebenarnya ini kegiatan ini apa gitu kan? Nah, dan alhamdulillah hari ini saya bisa bergabung, bisa berpartisipasi di sini. Saya juga masih perlu banyak belajar. Jadi nanti mohon bimbingannya Bapak Ibu nanti jika nanti saya memiliki kekeliruan sehingga saya bisa memperbaiki untuk yang selanjutnya. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja memaparkan materi saya mengenai begitu banyak model-model pembelajaran inovatif yang sudah kita ketahui. Khususnya di masa pandemi ini, kita sebagai pendidik dituntut untuk bagaimana merancang sebuah pembelajaran yang sehingga layanan pendidikan peserta didik kita itu selalu terpenuhi, sehingga tanggung jawab kita itu bisa kita jalankan, dan anak-anak juga, peserta didik kita juga itu bisa terus belajar walaupun di masa seperti sekarang ini. Apa ya? Nah, ini biodata saya. Tadi juga sudah diperkenalkan oleh Bapak moderator Pak Darwono. Saya sebelum masuk ke materinya, saya mengutip kutipan hari ini adalah dari Albert Einstein, yang mana kita ketahui bahwa beliau adalah sebuah ilmuwan, gitu, yang mana salah satu bunyi kutipannya adalah mengajar sebaiknya dianggap sebagai sebuah hadiah berharga dan bukan sebagai tugas yang berat. Artinya kita sebagai pendidik, bagaimana kita bisa menjiwai mengajar itu sehingga itu kita bukan jadikan sebagai beban yang berat, karena mengajar itu adalah tugas yang mulia. Memang belum kita dapatkan sekarang, tetapi nanti insya Allah di akhir nanti kita bisa dapatkan, karena setiap tahun itu kita selalu melahirkan atau mencerdaskan putra-putri terbaik bangsa sehingga mereka bisa meraih impian mereka dengan tentunya transfer ilmu yang kita berikan. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, sebenarnya apa sih pembelajaran inovatif itu? Mungkin selama ini kita cuma mendengar ini adalah model pembelajaran inovatif, tanpa kita ketahui sebenarnya apa sih sebenarnya model pembelajaran inovatif itu. Yang pertama adalah pembelajaran inovatif itu adalah pembelajaran yang dikemas oleh guru atau instruktur yang merupakan wujud dari gagasan atau teknik yang dipandang baru agar mampu memfasilitasi setiap siswa untuk memperoleh kemajuan dalam proses hasil belajarnya. Artinya bagaimana kita sebagai pendidik itu pertama-tama harus bagaimana kita melihat masalah yang ada di kelas kita sehingga kita memiliki langkah untuk merubah situasi itu menjadi situasi yang mana peserta didik bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari pembelajaran yang kita berikan. Karena terus terang selama ini pengalaman biasanya kita hanya memberikan apa istilahnya di kelas itu kita hanya kerjakan halaman ini, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya peserta didik itu butuh juga suasana model pembelajaran yang mana mereka bisa tertarik, mereka bisa senang, bisa mereka bangga ketika datang ke sekolah. Karena dengan pembelajaran inovatif itu selain bisa meningkatkan hasil
belajar juga bisa meningkatkan bagaimana aktivitas peserta didik di kelas. Ini ada maaf. Nah, saya juga mengutip dari flyer kita mengenai model pembelajaran inovatif itu, artinya pembelajaran yang bersifat student centered. Artinya pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri atau self-directed dan dimediasi oleh teman sebaya atau peer mediated instruction. Pembelajaran inovasi mendasarkan pada paradigma konstruktivistik. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa saat ini pembelajaran itu semuanya berpusat kepada peserta didik. Bagaimana kita sebagai pendidik itu bisa memfasilitasi mereka sehingga pembelajaran itu berpusat kepada mereka, tentunya dengan langkah-langkah yang kita sudah siapkan, tentunya dengan model-model pembelajaran yang kita sudah siapkan. Nah, seperti kita bahwa itu banyak inovatif. Nah, di saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini, ada 6 yang menurut saya sangat baik kita bisa praktikkan untuk dengan belajar dari rumah ini. Yang pertama itu ada model discovery, yang kedua ada model flipped classroom, yang ketiga adalah model project based learning, yang keempat adalah model blended learning, yang kelima adalah model berbasis game, dan yang keenam adalah model self-organized learning environment atau SOLA. Nah, di pagi hari ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang materi flipped classroom, yang tentunya ini pun sudah saya pernah coba untuk pembelajaran saya, yang mana pembelajaran saya itu saya melakukan dua cara. Yang pertama luring, yang kedua daring. Nah, sempat kemarin ada wacana akan dibukanya sekolah melihat potensi penyebaran COVID-19 di Kota Palu itu boleh dibilang kurang, bahkan kita pernah mendapatkan zero kasus. Nah, namun seiring dengan akan dibukanya sekolah tersebut, tepatnya sekitar pertengahan September, ternyata wabah itu boleh meningkat lagi, sehingga wacana untuk membuka kembali sekolah itu istilahnya di pending dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya flipped classroom itu. Yang pertama adalah flipped classroom itu adalah membalik aktivitas pembelajaran. Artinya, aktivitas yang selama ini biasanya kita lakukan di kelas, kali ini kita bisa selesaikan di rumah. Dan aktivitas ini biasanya dikerjakan secara apa istilahnya melihat bagaimana waktunya siswa di sekolah. Artinya kita masih memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk bisa mengerjakan mungkin video pembelajaran atau tugas-tugas yang kita berikan di dalam kelas, sehingga tinggal siswa yang menyesuaikan dengan waktu mereka sampai dengan batas waktu yang telah kita tentukan. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan dari flipped classroom ini? Yang pertama, peserta didik lebih aktif memberikan peran terhadap pola pembelajaran mereka. Jadi di sini mereka yang lebih aktif terhadap peran pola pembelajaran mereka. Jadi mungkin di sini mereka apa istilahnya ketika kita sudah memberikan materinya, mereka mungkin tinggal menyesuaikan dengan kapan waktunya mereka. Yang berikutnya adalah sesuai dengan gaya belajar peserta didik masa kini, di mana peserta didik sangat dekat dengan teknologi. Seperti kita ketahui bahwa saat ini peserta didik bahkan sebelum memasuki masa sekolah itu sudah sangat dekat dengan gadget, dengan gawai, sehingga ketika kita guru itu memberikan sesuatu yang baru dengan mereka, itu mereka langsung mencari terus mereka mencoba, bahkan
bisa jadi kita bisa mendapatkan peserta didik yang lebih tahu dengan teknologi yang kita sudah tahu, tapi mereka lebih dalam lagi. Nah, itu sudah banyak sekali terjadi. Yang berikutnya adalah membantu peserta didik yang mau berusaha memahami materi belajar secara lebih leluasa di rumah. Artinya ketika kita memberikan mungkin modul atau mungkin video pembelajaran yang kita berikan, mereka bisa jadi itu juga kalau siswanya kritis, mereka bisa mencari lagi, oh ternyata saya dikasihkan materi ini, saya cari coba di YouTube atau di sumber lainnya, atau mungkin di portal rumah belajar, di sumber belajarnya. Oh ternyata ini materinya tentang ini, karena di sini dia menjelaskan lebih leluasa. Sehingga peserta didik itu memiliki nilai plus. Nah beda kalau di kelas. Mungkin di kelas kita tidak memiliki namanya gawainya terbatas, karena biasa sekolah ada yang melarang membawa handphone Android-nya ke sekolah. Nah kalau di rumah ini mereka lebih luas untuk mencari pembelajaran yang kita berikan, sehingga mereka ketika di saat kelas virtual kita lakukan, atau mungkin kelas tatap langsung yang kita mungkin home visit ke rumah peserta didik, kalau kita bentuk kelompok, jika itu memungkinkan, mereka bisa membantu kita dalam hal menjelaskan ketika ada temannya yang belum paham dengan materi yang kita telah berikan. Yang berikutnya adalah meningkatkan interaksi antara peserta didik dengan guru. Tentunya seperti yang telah saya ketahui tadi, yang setelah jelaskan tadi, bahwa mengapa ada interaksi, karena tentunya mereka sudah mempelajari, nantinya mereka akan ada istilahnya umpan balik dengan kita, sehingga hiduplah kita punya sebuah pembelajaran itu. Nah, berikut ini adalah tahapan penerapan model flipped classroom saat BDR. BDR itu sudah kita ketahui bahwa belajar dari rumah. Nah, di sini saya memberikan bagaimana sih sebenarnya tahap-tahapannya ini. Yang pertama, kita sebelumnya untuk di flipped classroom ini ada 3 tahap yang kita harus lewati atau harus kita lakukan. Yang pertama itu sebelum pembelajaran. Nah, bagaimana sebelum pembelajaran, apa saja yang kita lakukan? Tentunya kita sebagai guru juga harus siap dengan materi yang kita sudah siapkan. Tentunya sebelumnya kita sudah menyusun rancangan pembelajaran kita. Nah, sebelum pembelajaran apa yang harus dilakukan? Tentunya mempelajari materi melalui WhatsApp group, sosial media, atau LMS. Ini tinggal disesuaikan dengan bagaimana kita menyediakan fasilitas untuk kita bisa berinteraksi. Yang berikutnya, membuat catatan catatan atau pertanyaan untuk diskusi. Nah, selanjutnya, ketika kedua hal ini sudah selesai, kita langsung ke saat pembelajaran. Tentunya, pada saat pembelajaran, kita harus membuat jadwal, karena untuk melihat kesiapan peserta didik juga. Oh, ternyata Pak Guru itu sudah menyiapkan jadwal kita jam sekian hari ini, jam sekian kita ada istilahnya Vicon, atau kita ada kelas virtual. Itu tentunya jadwal ini sudah kita sampaikan sebelum minimal 3 hari lah sebelum pembelajaran, sehingga kita juga sebagai peserta sudah siap, peserta didik juga sudah siap. Nah, selanjutnya di saat pembelajaran ini tentunya setelah jadwal kita buat, tentunya sudah ada akan terjadi namanya diskusi dan berbagai hasil diskusi. Nah, tentunya di sini peran peserta didik yang kita harapkan bisa aktif dalam pembelajaran ini. Selanjutnya setelah pembelajaran, apa yang harus dilakukan? Tentunya mengerjakan tindak lanjut yang diberikan oleh guru dalam bentuk tugas-tugas, baik itu tugas-tugas aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan. Nah, di sini apa yang harus guru siapkan untuk menerapkan model flipped classroom saat BDR ini? Tentunya di awal tahun pembelajaran,
kita biasanya kan disibukkan dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran kita. Tentunya menganalisis materi, indikatornya, bagaimana KKM-nya, bagaimana apa istilahnya model-model pembelajaran yang kita siapkan. Tentunya kita harus sudah siap dulu, kita sebagai peserta didik harus siap dulu dengan persiapannya kita ini, sehingga nanti kita istilahnya tidak asal jadi ketika nanti sudah saat pembelajaran. Yang berikutnya mengidentifikasi konten atau media pembelajaran. Nah, di sini kita bisa mengambil mungkin sumber belajar kita, sumber bahan ajar kita itu di sumber belajar pada portal Rumah Belajar. Karena di sana sudah menyiapkan begitu banyak video-video pembelajaran dalam bentuk video maupun animasi. Tinggal kita melihat, mengunjungi portal Rumah Belajar, tinggal kita melihat mana materi kita yang cocok untuk kita berikan kepada peserta didik. Dan di sumber belajar ini juga semuanya bisa diunduh secara gratis dan gampang kita mengaksesnya. Yang selanjutnya adalah mempersiapkan bahan ajar dan panduan pembelajaran yang akan menjadi rujukan bagi peserta didik untuk melaksanakan aktivitas. Nah, setelah kita mengidentifikasi kontennya, tentunya kita sudah siap juga dengan bahan ajarnya kita. Kita sudah siap mungkin dengan RPP-nya kita sudah siap dengan video-video pembelajarannya kita, yang nanti tinggal kita akan share kepada peserta didik kita, atau mungkin juga dengan kita menggunakan modul. Nah, sehingga ketika semua sudah sip, kita langsung masuk ke sebelum pembelajaran. Ketika sudah siap dengan ketiga komponen di awal tahun pembelajaran ini, kita masuk ke sebelum pembelajaran. Apa yang kita lakukan? Tentunya yang pertama adalah memberikan bahan ajar dan petunjuk belajar yang harus dipelajari peserta didik melalui grup-grup yang telah kita buat. Nah, bahan ajarnya apa? Nah, tentunya mungkin bisa video pembelajaran atau modul. Terus di dalamnya jangan lupa kita siapkan, tentunya sebelumnya itu kita harus ada pertemuan dulu secara virtual, atau mungkin kita bisa mengundang orang tua secara individu per siswa, jika itu memungkinkan, ke sekolah, untuk kita harus menjelaskan bahwa saat pandemi ini pembelajaran kita tidak bisa dilaksanakan oleh di sekolah. Nah, saya akan mencoba memberikan model pembelajaran seperti private classroom. Ini Bu, maksudnya private classroom bla 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 bla. Sehingga semuanya jelas antara peserta didik yang kita undang langsung maupun yang kita mungkin adakan pertemuan melalui WhatsApp group, itu semuanya jelas, sehingga orang tua itu sudah tahu, oh ternyata begini model pembelajarannya untuk kelas anak saya. Gitu. Yang selanjutnya, menjawab pertanyaan dari peserta didik terkait materi yang belum mereka pahami. Tentunya setelah kita memberikan bahan ajar kepada mereka, pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, tentunya di sini kita harus memberikan penjelasan yang mendetail sehingga pertanyaan-pertanyaan itu tidak berulang. Baiknya di sini peran orang tua kita harus gunakan juga untuk membantu dalam kegiatan ini. Selanjutnya, bagaimana dengan saat pembelajaran? Tentunya kita memfasilitasi diskusi peserta didik dalam chat group atau video conference. Artinya ini sudah actionnya, kita sudah siap, kita sudah share videonya, kita memfasilitasi diskusinya. Mungkin kita menggunakan Zoom atau fasilitas lainnya, Google Meet mungkin, atau yang lainnya, sehingga peserta didik sudah kita jadwalkan jam sekian, tanggal sekian, jam sekian kita ada kelas virtual. Terus nantinya ketika kita sudah fasilitasi, peserta didik itu merasa bahwa oh ternyata saya dengan persiapan saya pertanyaan-pertanyaan ini, dengan apa yang saya kurang paham ini bisa tersalurkan gitu, berusaha juga merespon dengan baik. Yang berikutnya, memberikan arahan kepada peserta didik yang sedang presentasi atau simulasi melalui video conference. Artinya
di sini kita harus untuk mendisiplinkan peserta didik, di sini kita harus memberikan arahan bahwa kalau kalian sedang kelas virtual, baiknya istilahnya di-mute dulu terus cari ruangan yang tenang sehingga kalian juga bisa menerima materi ini dengan cepat, terus kalian juga tidak terganggu dengan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi mengganggu konsentrasi kalian. Nah, selanjutnya adalah membimbing peserta didik yang belum memahami materi yang sudah dipelajari. Nah, di sini ketika peserta kita mengadakan kelas virtual, sudah pasti dan sudah jelas itu kita menemukan pasti peserta didik yang istilahnya kurang-kurang paham atau pemahamannya agak berkurang. Bagaimana tugas kita? Tentunya kita istilahnya membimbing mereka secara sendiri-sendiri itu melalui WhatsApp. Jadi ada chat-chat tertentu antara kita dengan peserta didik yang kurang paham. Tentunya kita juga harus menghimbau ke peserta didik begini sehingga kita juga istilahnya bisa melayani dengan baik peserta didik kita. Jangan sampai mereka menchat, mungkin kita mungkin ada kegiatan lainnya, sehingga peserta didik merasa, aduh saya nggak terlalu direspon dengan Pak Guru saya atau guru saya. Itu. Selanjutnya, memberikan ulasan atau umpan balik kepada peserta didik yang telah melakukan presentasi. Tentunya setelah di saat pembelajaran ini ketika mereka sudah presentasi, materinya, contoh mereka berdiskusi atau mungkin mereka presentasi tentang sebuah contoh mereka akan membuat mungkin membuat yang sederhana saja, mungkin membuat sabun cuci tangan atau mungkin mereka presentasikan tentang bagaimana pencegahan COVID itu. Nah, jangan lupa kita memberikan umpan balik, kita memberikan mungkin apresiasi kepada mereka. Oh, ternyata pekerjaannya sangat bagus sekali. Harus harus diposting nih. Supaya nanti akan banyak nanti dapat like-nya dari teman-teman di sosial media kalian. Kita pun sebagai guru tentunya harus memberikan apresiasi karena khususnya saya sebagai peserta didik itu harus istilahnya banyak membuat mereka tuh senang, artinya diangkat-angkat lah sedikit. Tentunya diangkat-angkatnya dengan apa yang mereka telah lakukan. Kita memberikan sesuatu penghargaan mereka dengan apa yang mereka lakukan gitu. Selanjutnya adalah memberikan evaluasi kepada semua peserta didik untuk mengetahui pembelajar menggunakan aplikasi khusus atau latihan. Nah, di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, mungkin seperti Quizizz. Nah, itu Quizizz sangat bagus sekali bisa kita gunakan untuk latihan. Atau mungkin kita pakai Google Form, tergantung dari pertama bisa menggunakan aplikasi tersebut atau tidak. Jika memang sebagai pendidik masih memiliki keterbatasan, kita pakai yang sederhana saja dengan apa yang kita tahu. Gitu. Dan tentunya setelah pembelajaran, apa yang kita harus lakukan? Tentunya menggunakan sosial media sebagai wadah bagi peserta didik untuk berbagai proyek atau praktik yang telah dilakukan. Jadi mungkin kalau ada tugas proyek kita berikan, contoh mereka membuat poster, coba buat poster bagaimana cara pencegahan COVID-19 ini. Coba kamu gambar, bikin poster, kasih warna, kasih bagus, terus habis itu coba kamu foto foto baru taruh di sosial mediamu. Nah, nanti Pak Guru akan pantau ya siapa yang banyak like-nya, siapa yang banyak komennya, nanti akan Pak Guru kasih nilai bagus juga. Nah, di sini peserta didik pasti akan terpacu bahwa saya harus memposting hal-hal yang berhubungan dengan apa yang sudah saya buat. Walaupun mungkin hasilnya itu mungkin agak kurang memuaskan, tetapi kita selalu bagaimana memotivasi mereka bahwa apa yang kau kerjakan, kalau itu semuanya bagus, baiknya kamu posting ke Facebook atau mungkin sosial media lainnya. Nah, nanti pokoknya yang banyak like-nya, Pak Guru kasih nilai yang bagus. Nah, dengan cara itu otomatis peserta didik akan termotivasi bagaimana mereka dengan senang hati karya mereka yang tentunya telah kita berikan melalui tugas. Nah,
Selanjutnya, kalau tadi guru, sekarang kita pindah ke peserta didik. Langkah-langkah apa yang harus peserta didik lakukan saat PDM dengan menggunakan Flipboard Classroom ini? Tentunya yang pertama sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran itu apa yang mereka harus lakukan? Tentunya mereka harus mempelajari dulu bahan belajarnya, serta petunjuk yang telah kita berikan melalui sosial media, melalui grup WhatsApp yang telah kita berikan, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Sekarang banyak aplikasi dan dari kita yang mana kita bisa kuasai, itu yang kita gunakan. Yang mana bagaimana bisa peserta didik dan orang tuanya bisa akses dengan mudah, itu kita gunakan. Selanjutnya, mencatat materi belum diskusi. Tentunya yang seperti sudah saya sampaikan tadi, ketika kita memberikan dalam bentuk video atau modul, pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka belum pahami. Mereka kita arahkan untuk mereka mencatat supaya mereka tidak lupa. Terus nanti ketika kelas virtual nanti mereka mengungkapkan apa yang mereka belum pahami. Nah, nanti akan terjadi interaksi nanti. Bisa jadi nanti yang mereka tanyakan temannya akan tahu. Sehingga ada interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Nah, di sini kita tinggal melihat ketika memang tidak ada peserta didik yang mengetahuinya, kitalah yang turun untuk memberikan pencerahan dengan apa yang mereka belum pahami. Yang berikutnya, menjalankan juga presentasi sesuai dengan petunjuk pendidik. Tentunya setelah kita memberikan bahan ajarnya, mereka juga sudah kita berikan petunjuk bahwa ini semua tugasnya. Selanjutnya, kita apa istilahnya, mereka juga sudah menyiapkan presentasinya yang nantinya presentasi itu akan tampilkan di saat nanti kelas virtual. Selanjutnya saat pembelajaran. Nah, ketika saat pembelajaran atau actionnya di sini sudah ada namanya kegiatan diskusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah kita berikan, baik itu mungkin diskusinya secara berkelompok, atau mungkin secara chat group, yang tentunya di sini kita guru ketika kita memberikan suatu bahan ajar, kita tinggal materinya, oh ini ternyata diskusi, oh iya, kita bagi kelompok, coba kamu bikin lagi nak grup kecil, kelompokmu ini, coba kamu diskusi tentang materi yang sudah Pak Guru berikan, atau mungkin kalau ada peserta didik yang tidak memiliki fasilitas itu, terus mereka berdekatan rumah, apa salahnya kalau kita menyampaikan ke mereka, coba nak kamu gabung kepada temanmu yang ada punya apa istilahnya handphonenya ini nak, sehingga kamu juga bisa apa istilahnya bisa Pak Guru lihat juga di kelas virtual ini, gitu. Lanjut, teman presentasikan hasil diskusi sesuai dengan petunjuk dengan kelompok lain. Nah, di sini ketika kita memberikan sebuah materi yang berhubungan dengan diskusi, apa salahnya kalau kita mereka mengadakan kita ajar untuk istilahnya untuk bagaimana berbicara apa hasil diskusi yang telah kita bentuk tadi, atau apa tugas-tugas yang sudah kita berikan itu, sehingga interaksi dalam kelas virtual ini ada, interaksi baik kita secara langsung itu ada, hidup kita punya kelas. Selanjutnya mengerjakan kuis dengan menggunakan aplikasi atau membuat resume. Jadi kalau umpama seandainya kita tidak bisa atau menemukan peserta didik yang tidak memiliki fasilitas internet atau gawai, itu kita bisa menyampaikan kepada mereka, nak ini nanti dibuatkan kesimpulan nak ya, dirangkum materi-materi yang sudah kita pelajari dengan bahasa sendiri sesuai dengan pemahaman yang kalian kamu sudah ketahui. Nah, setelah menggunakan sosial media sebagai wadah bagi peserta didik untuk berbagai tugas proyek yang telah dilakukan. Komentar pendidik, orang tua, dan teman bisa dijadikan salah satu hasil evaluasi peserta didik. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ketika ada tugas proyek yang kita berikan atau sebuah produk, coba kita menyampaikan kepada mereka untuk diposting di sosial media mereka. Kita sebagai peserta didik dan orang tua juga harus selalu mengontrol dengan sosial media mereka. Terus coba teman-teman
dihargai temannya, coba di-like dengan apa yang temannya posting sesuai dengan pembelajaran kita. Nah, ini kita bisa jadikan hasil evaluasi kita bahwa ternyata hasil karya yang peserta didik kita lakukan itu, oh ternyata banyak yang like, berarti banyak yang senang dengan apa yang peserta didik kita itu telah lakukan, gitu. Nah, di sini setelah tadi saya menjelaskan tentang langkah-langkah guru maupun peserta didik, sekarang adalah bagaimana langkah-langkah sekolah. Tentunya peran sekolah ini sangat dibutuhkan dalam model pembelajaran flipped classroom ini di saat BDT. Apa peran sekolah? Pertama, berkoordinasi dengan pendidik. Sebelum tahun pelajaran dimulai. Tentunya di sini biasanya kita mengadakan rapat-rapat sebelum penerimaan peserta, sebelum penerimaan rapor. Biasanya itu ada terselip di rapat itu tentang bagaimana modul pembelajaran kita, khususnya di saat pandemi ini. Tentunya guru itu kan sudah sering-sering ikut virtual atau mungkin ikut kegiatan lainnya, guru itu sudah punya langkah-langkah yang mereka harus lakukan. Saya Pak Kepsek di tahun ajaran baru nanti di kelas saya, berdasarkan informasi yang saya dapat dari orang tua sebelumnya, saya mau mencoba untuk menggunakan kelas virtual. Walaupun ada peserta didik saya yang tidak memiliki fasilitas, tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan dan melihat perkembangan penyebaran COVID di daerah itu. Jika itu memungkinkan, apa salahnya kita langsung turun langsung. Terus yang kedua adalah bagaimana memfasilitasi pendidik untuk menyiapkan konten belajar bagi peserta didik. Nah sekarang BOS sudah istilahnya diberikan keleluasaan untuk bisa membantu guru-guru untuk mungkin untuk memberikan pulsa. Lebih saat ini kita sudah dapat bantuan pulsa dari pemerintah. Nah, di sini artinya sekolah pun sudah memfasilitasi kita, tinggal kita guru bagaimana mencari sebuah aplikasi yang semuanya bisa memudahkan itu. Intinya begini, jangan menjebak kita memilih suatu aplikasi yang ternyata kita tidak istilahnya belum full kita bisa gunakan. Baiknya kita gunakan. Kalau memang hanya bisa di WhatsApp, apa salahnya kalau kita menggunakan WhatsApp? Nah, kalau mungkin kita memiliki kelebihan lain, cobalah kita pakai Zoom atau Webex atau Google Meet. Tapi kembali lagi kita melihat bagaimana peserta didik kita, bagaimana orang tuanya, apakah mereka bisa mengakses itu atau tidak. Jangan sampai nanti mereka tidak bisa mengaksesnya. Lanjut, yang ketiga, memfasilitasi peserta didik yang memiliki keterbatasan sarana untuk melakukan pembelajaran daring di rumah. Nah, pastinya kita akan menemukan peserta didik yang mohon maaf memiliki fasilitas internet, tidak memiliki fasilitas gawai. Tentunya kita di sini jangan kita pilih kasih. Yang ininya saja saya lebih fokus. Tetapi bagaimana antara yang kelas virtual maupun yang kelas istilahnya yang memiliki keterbatasan itu sama-sama ambil itu sehingga baik itu memiliki maupun yang tidak memiliki itu istilahnya pelayanan pendidikannya itu betul-betul istilahnya tercapai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya yang keempat adalah menyiapkan informasi kepada orang tua tentang sistem pembelajaran yang diterapkan oleh guru-guru dan memberikan alternatif pilihan cara belajar kepada orang tua. Tentunya di sini baiknya sekolah itu memiliki sosial media, yang mana sosial media itu baiknya orang tua semuanya bisa bergabung di situ. Sehingga informasi itu orang tua bisa cepat mengakses. Atau mungkin pakai bantuan guru untuk menyampaikan ini melalui WhatsApp group. Atau kalau tidak bisa kita undang orang tuanya satu-satu. Atau mungkin kita bagaimana bisa menghubungi orang tua
mereka, kita jelaskan ke mereka bahwa ini model begini model pembelajaran kita, begini cara belajarnya kita nanti. Nah, selanjutnya setelah guru, siswa, sekolah dilakukan, sekarang kita kembali lagi ke orang tuanya, karena tanpa dukungan dari orang tua, pembelajaran ini tidak akan berlangsung baik. Yang pertama, apa yang langkah-langkah orang tua harus lakukan saat BDR dengan model flipped classroom ini? Tentunya yang pertama, mempersiapkan peserta didik dulu di awal tahun pelajaran. Bagaimana alat tulisnya, bagaimana buku-buku tulisnya, bagaimana mungkin untuk membeli buku referensi, silakan, supaya menambah lagi ilmu atau menambah lagi pengetahuan peserta didik di rumah. Terus yang berikutnya adalah menyiapkan gawai, laptop atau handphone, dan jaringan internet utamanya, jika itu memungkinkan. Tentunya di sini juga kita tidak menyampaikan ke orang tua untuk tidak memaksakan. Kita harus melihat, tentunya kita harus menyampaikan ke orang tua bahwa turun langsung home visit langsung kepada peserta, ke rumah peserta didik, ataupun cara lain, sehingga nanti siswanya bisa dapat belajar. Yang berikutnya apa? Mencatat jadwal kegiatan. Mengapa harus mencatatnya? Karena tentunya orang tua itu bisa menyampaikan ke anaknya, nah, tanggal sekian, jam sekian, kamu ada kelas daring. Nah, tanggal sekian, nak, jam sekian Pak Guru mau datang. Jadi kamu harus siap. Siapkan semua peralatanmu, nak. Nah, siapkan semuanya diri kalian. Terus jangan ada nanti dilupa, supaya nanti kalian tidak rugi. Itu. Yang berikutnya, mendampingi peserta didik, terutama jenjang dasar, ketika mempelajari materi. Nah, ini sangat penting juga. Di sini peran peserta didik yang harus, tentunya yang pertama, kalau kita memiliki peserta didik yang boleh dibilang masih kurang pemahaman dengan ini, peserta didiknya harus mendampingi. Nah, seperti di SD itu mungkin kelas bawah belum bisa menggunakan model ini. Nah, bagaimana peran orang tua di sini untuk mendampingi? Nah, mungkin kalau dia pakai model luring di luar jaringan, mungkin orang tuanya yang banyak di sini. Mungkin sudah bikin janji dengan gurunya untuk mengambil modul. Nah, nanti gurunya orang tuanya nanti minta penjelasan, Pak, ini bagaimana, Bu, ini bagaimana tugasnya, bagaimana maksudnya, kapan saya kumpul, kapan. Nah, ini harus apa yang saya siapkan. Nah, tentunya peran orang tua di sini adalah sangat diharapkan, karena kalau tanpa peran orang tua, peserta didik pasti akan ogah-ogahan mengerjakan. Mungkin gurunya sudah menyampaikan ini dikerjakan, tapi tanpa bantuan dari orang tua, ini tidak akan dapat selesaikan tugas yang kita berikan. Nah, terima kasih. Ini sedikit penjelasan dengan saya, dan selanjutnya mohon izin saya mencoba untuk masuk ke portal belajar, mensimulasi sedikit tentang, jaringan saya. Ini jaringan saya agak, mohon izin sebentar Pak Moderator. Silakan Pak. Iya, ini. Nah, ini adalah salah satu fitur utama, satu dari 3 fitur utama yang ada pada portal Membelajar. Kita sebagai pendidik itu tampil, bisa, Pak. Belum tampil. Nah, ini sudah tampil kah, Pak? Belum Pak. Kalau bisa di stop screen dulu yang tadi materinya, iya. baru Bapak. Aduh, lupa. Iya, Pak.
Coba saya coba. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Apa sudah muncul Bapak? Masih, ya sudah Pak. Alhamdulillah. Nah, ini adalah salah satu dari 3 fitur utama, 4 kan ada di fitur utama portal mobile itu kan ada 4 fitur utama dengan 6 fitur pendukungnya. Nah, ini saya coba menghadirkan salah satu fitur sumber belajar yang mana kemarin saya sempat menggunakan untuk pelajaran matematika. Terus terang, saya sangat kesulitan kemarin belajar matematika. Saya kemarin sempat pakai model mengajar di kelas, ternyata saya mengalami kendala peserta bilang, Pak, tidak jelas. Akhirnya saya berpikir, aduh kenapa saya harus jauh-jauh. Saya kasihkan saja mereka ini fitur, apa istilahnya, downloadkan sebuah materi. Sehingga saya unduh, terus saya tinggal share ke orang tua, terus mereka pelajari. Nah ini, mohon maaf, tunggu sedikit. Nah, saya pakai dari Paduan. Ini sangat asik dan terus terang siswa saya itu sangat senang dengan ini. Ketika saya melakukan Zoom kemarin, itu mereka langsung langsung diam kayak apa stadion materi yang disajikan juga ini sangat cepat mereka dipahami itu. Ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, jika memiliki konten pembelajaran, kiranya bisa berpartisipasi di sumber belajar ini untuk memperkaya konten-konten yang ada di sini, sehingga kita sebagai peserta didik ketika mencari sebuah materi itu bisa dapatkan. Nah, ini sekilas tentang penggunaan portal belajar, sumber belajar dengan menggunakan fitur Classroom ini, yang mana ini sudah saya unduh. Di sini kita bisa unduh, kita download nanti. Kita download, kita bisa share ke WhatsApp group dan peserta didik untuk mempelajarinya. Selanjutnya, yang kedua, ketika pembelajaran saya sudah men-share video pembelajarannya itu, terus saya juga sudah mengadakan evaluasi kepada peserta didik untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, saya juga menggunakan portal rumah belajar, fitur bank soal untuk tentunya di sini selain saya memberikan latihan soal di WhatsApp group maksud saya, di sini saya juga mengajarkan kepada siswa untuk belajar. Coba nak, matematika itu kan sebenarnya kita harus banyak latihan nak. Coba kamu masuk ke bank soal. Bank soal di sini ada materi mengenai, oh iya, kemarin sempat saya mempelajari ini matematika juga. Saya sudah masuk di materi ini di satuan, bentar. Ayo ini. Nah, di sini saya materi kecepatan, saya menyampaikan kepada mereka, nak, coba nak, ini kita sudah, Pak Guru sudah kasihkan video, sudah memberikan video pembelajaran tentang materi kecepatan. Coba latihan nak untuk memperkaya kalian punya pengetahuan tentang ini, tentang kecepatan. Di situ ada di bank soal nak, di sumber belajar. Nah, mereka melakukan latihan di situ. Nah, tentunya kurang paham. Nah, di sini saya juga memberikan penjelasan dengan mereka belum pahami. Ini tidak terbuka. Namun di sini untuk di bank soal ini, ketika kita menjawab
kita ini coba jawab asal dulu. Ini bang soal ini, contoh kita jawab ini, mereka tinggal mengklik, terus habis itu kita lanjut ke next. Di sini sudah, ini artinya sudah ada waktunya juga. Nah, di sini asik juga sih dikerjakan sebagai latihan siswa. Artinya peserta jika memberikan yang boleh dibilang baru dengan mereka itu antusiasnya sangat besar. Nah, ini saya sudah jawab dengan asal. Nah, di sini ada kata kita akan mengklik tombol hitung. Nah, hitung ini kita akan melihat hasil pekerjaan kita. Nah, di sini bagusnya adalah langsung nampak jawabannya, apakah dia salah, itu. Terus jawabannya apakah benar, terus kalau ada yang salah juga akan ada langkah-langkahnya untuk mengerjakan, sehingga ini memperkaya kesadaran kita juga untuk bisa menambah pengetahuan mereka. Baik Pak Moderator, saya rasa cukup dulu untuk materi saya. Mungkin ada pertanyaan mengenai model pembelajaran virtual classroom ini, atau mungkin bagaimana yang selanjutnya sebelum saya masuk ke pemaparan materi yang kedua. Silakan Pak Moderator. Ya, terima kasih banyak. Sangat luar biasa materinya pada pagi hari ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab dulu, karena di sini ada 2 orang yang sudah resen. Ibu Ilma mungkin bisa diaktifkan dulu, Ibu Irma Astarini. Ibu Ilma. Ya Pak, sudah. Halo Ibu Irma Hastarini, silahkan. Bu Irma. Ibu Irma, silahkan. Bisa sampaikan langsung pertanyaannya. Kayaknya kurang bagus signalnya Pak. Nggak kelihatan mikrofonnya. Saya dulu kalau begitu Pak. Silakan Pak Bahar. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini topik yang bagus sebenarnya kita diskusikan. Kebetulan topik ini adalah salah satu penelitian saya waktu studi lanjut kemarin. Hanya saja mungkin saya mendapati ada beberapa yang sifatnya prinsip. Makanya saya ingin memberi pertanyaan ini. Mudah-mudahan kita bisa menemukan titik terang dari beberapa poin. Ada 3 pertanyaan yang saya mau ajukan. Yang pertama, penggunaan istilah model ya terhadap flipped classroom ini. Ya, mengapa flipped classroom ini disebut model? Kenapa dia bukan disebut metode, strategi, pendekatan ataupun taktik? Ya, bukankah ciri dari sebuah model pembelajaran itu adalah memiliki sintaks-sintaks yang sudah pasti, seperti problem-based learning atau project-based learning. Dan saya mendengar tadi di beberapa ulasan Pak Romi ya, Pak Romi menyebutkan project-project yang merupakan output dari proses flipped classroom ini. Ya, pertanyaannya, apakah project yang Pak Romi maksudkan itu
tidak masuk di kategori project based learning. Ya. Kalau dia juga termasuk dalam project based learning, barangkali perlu dipilah irisannya di mana, atau memang sama gitu antara project based learning dengan yang dimaksud project yang tadi Pak Romi jelaskan gitu ya. Itu. Kemudian secara definisi sebenarnya flipped classroom ini tadi Pak Romi sudah sebutkan bahwa membalik proses pembelajaran pada umumnya. Ya, kalau saya dulu di riset saya sebut ya membalik proses pembelajaran konvensional itu, ya, membalik proses pembelajaran konvensional yang tadinya menjadi PR, belajar dulu baru PR, ini diawali dengan PR baru belajar tatap muka. Nah itu. Pertanyaannya, apakah model-model pembelajaran atau strategi pembelajaran itu bisa dibawa ke dalam flipped classroom ini? Kalau mengacu pada definisi membalik tahapan pembelajaran yang selama ini dilakukan, yang umumnya dilakukan. Yang tadi saya sebutkan, karena kalau flip ini adalah diawali dengan penugasan terlebih dahulu, baru ditindaklanjuti dengan tatap muka. Sebenarnya definisi umumnya seperti itu. Entah apakah mungkin Pak Romi sudah mencoba menemukan referensi yang berbeda, sehingga saya melihat tadi semuanya virtual gitu. Karena konsepnya BDR. Semuanya virtual. Mulai dari penugasannya, kemudian penjelasan apa yang harus dipelajari siswa, sampai pada tahapan pembuatan proyeknya, itu publishnya akhirnya virtual juga. Berarti ini tidak ada tatap muka. Nah, kalau itu tidak ada tatap muka, ya, kalau meniadakan tatap muka, apakah itu masih terkategori flipped classroom? Gitu. Karena prinsip flipped classroom ini adalah mengubah membalik ya, yang dari tadi diawali PBM itu dengan tatap muka, kemudian diakhiri dengan penugasan, menjadi diawali dengan penugasan, tugas PR, pekerjaan rumah ya, sebutlah seperti itu, assignment, kemudian ditindaklanjuti dengan tatap muka. Nah, saya mau ada penjelasan yang clear tentang bedanya flipped classroom yang versi BDR yang Bapak Pak Romi ini jelaskan dengan flipped classroom pembelajaran normal itu seperti apa sih sebenarnya. Barangkali bisa kita kupas secara konseptual dasarnya, kemudian tataran implementasinya seperti apa. Tentu kita berdasar pada referensi-referensi yang kredibel bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ilma. Oke, terima kasih Pak Bahar. Baik, Pak Romi, ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bahar terkait dengan apa model-model pembelajaran bisa dibawa ke flipped classroom. Kemudian pembelajaran itu sudah sesuai dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah atau dasar-dasar yang ada untuk BDR. Silakan Pak Romi, bisa. Baik, terima kasih Pak Bahar tadi ya. Bahar. Ya, mungkin pertanyaannya apakah flipped classroom ini model atau strategi, begitu maksudnya Pak ya? Pak Moderator, pertanyaannya? Ya, mohon maaf, saya kirimkan saja di chatting kalau begitu ya. Saya sudah tulis kebetulan ini.
Ya, supaya bisa menjadi referensi kita membaca supaya lebih akurat diskusi kita. Iya, gitu Pak. Iya. Oke. Saya kirim ke everyone, ntar ya. Ya, ke host and presenter. Oke. Nah, ini ada 3 poin pertanyaan saya sudah posting. Nah, gini Pak. Oke. Nah, pertanyaan pertama ini saya ulang, mohon maaf, mengapa filter classroom disebut dengan model, bukan metode ataupun strategi pendekatan ataupun praktik? Bukankah ciri dari model itu adalah sintak yang pasti? Itu pertanyaan pertama ya. Ini saya mencoba, mengapa saya mau mencoba Pak, mohon ininya kalau mungkin masih kurang berkenan. Nah, di sini saya mengutip menurut sebuah referensi yang saya dapatkan tentang bagaimana definisi model pembelajaran flipped classroom itu dari beberapa sumber, dan ini saya dapatkan dari internet, dan saya juga sudah membacanya. Yang menurut saya adalah flipped classroom itu mengapa disebut model, karena di sini adalah adanya proses yang tidak seperti pada umumnya. Nah, maksudnya tidak pada umumnya itu, walaupun mungkin di sini sudah apa istilahnya memiliki sintak-sintak yang sudah pasti, tetapi di sini bagaimana kita menjadikan flipped classroom ini apa istilahnya dengan metode yang kita berikan ini bisa bagaimana ya, sebentar. Maksudnya gini Pak, kenapa ini disebut model? Karena ini adalah apa istilahnya model di mana peserta didik itu mengajar tidak seperti biasanya. Memang dia seperti Bapak mengatakan tadi bahwa dia memiliki bukannya model itu memiliki sintak-sintak, memang ada, tetapi di sini bagaimana strategi kita guru untuk bisa meramu metode ini sehingga peserta didik bisa masalah yang mereka Bapak model apa metode Pak? Maaf ini Pak. Ini menurut saya adalah model Pak. Ini model, terus gimana? Kan Bapak baru menyebutkan metode gitu. Itu beda lagi Pak. Saya mungkin lebih spesifik saja sih Pak. Kalau memang dia model, ya mungkin bisa diberikan gambaran kira-kira kenapa model gitu. Jangan dibawa lagi ke metode, karena kalau lompat ke metode lain lagi itu Pak. Ya. Oke. Di sini saya sebut model Pak karena istilahnya bagaimana peserta didiknya itu bisa meramu model pembelajarannya itu sehingga masalah-masalah yang peserta didik dapatkan, kesulitan peserta didik dapatkan itu bisa terpecahkan dengan model ini Pak. Mungkin itu Pak untuk sementara. Nah, selanjutnya yang kedua, bisakah flipped classroom itu mengadopsi model pembelajaran seperti direct instruction included? Sebenarnya gini Pak, saya membaca mengenai 6 model pembelajaran yang saya dapatkan dari panduan PDF dari rumah belajar ini. Sebenarnya hampir-hampir mirip sih Pak sebenarnya, tetapi di sini ada yang membedakan dalam hal penggunaan medianya Pak. Seperti di sini kayak flipped classroom ini kan di sini sebenarnya terbagi dua Pak, bisa dilakukan daring dengan luring. Nah di sini banyak mereka tentang bagaimana pemanfaatan teknologi Pak. Gitu. Jadi sebenarnya untuk yang biasanya ketika pembelajaran langsung di kelas itu memiliki kemiripan, tetapi ketika di PDF ini yang membedakan adalah bagaimana memaksimalkan penggunaan
memaksimalkan penggunaan di sini teknologi, Pak. Gitu. Nah, selanjutnya saya mau mencoba untuk jawaban untuk nomor 3 adalah apa perbedaan antara flipped classroom dengan masa BDR dengan normal. Jelas Pak, sangat berbeda karena di sini yang pertama, kalau BDR itu kita istilahnya menggunakan secara virtual. Nah, kalau di sini yang mana kita memberikan dulu sebuah video atau sumber belajarnya itu langsung melalui WhatsApp group sebelum pembelajaran. Tetapi kalau dalam bentuk sumber belajar belum tugas, tapi di sini kan mereka sebenarnya untuk mencatat pertanyaan yang mereka belum paham itu, di situ kita jangan dulu istilahnya dalam bentuk tugas, tetapi bagaimana mereka bisa menganalisis materi yang mereka belum pahami. Karena nanti di sintak terakhirnya kan kita akan memberikan tugas, kita akan memberikan penugasan, baik itu proyek, baik itu penugasan pengetahuan ataupun keterampilan. Itu Pak. Mohon maaf kalau mungkin jawabannya masih kurang berkenan Bapak. Itu. Iya, saya perlu tanggapi. Saya boleh tanggapi sedikit nggak ini, Pak Moderator? Silakan Pak Bahar. Iya, jadi saya jujur saja sebenarnya begini Pak Romi ya, saya menginginkan clearance gitu, ada sesuatu yang clear. Saya melihat tadi penjelasan Bapak ini ada 3 poin pertanyaan saya kok Bapak tidak punya outline tidak punya garis yang jelas gitu, mana sih yang flip, mana yang non flip gitu. Nah, Bapak di sini menjelaskan bahwa satu contoh saja ya, saya mungkin terlalu prinsip tadi saya bahas yang masalah metode, strategi, pendekatan, taktik ya, itu terlalu teoritis. Tapi mari saya bicara tentang tataran implementasi, karena Bapak kan sebagai memanfaatkan rumah belajar ya. Kembali Pak, begini sebenarnya. Kalau Bapak tadi menyebut ada referensi-referensi yang Bapak baca tentang ini, barangkali bisa di-share Pak. Saya ingin melihat referensi yang Bapak baca yang bisa gunakan itu untuk menunjukkan bedanya antara BDR dengan ini, supaya kita punya pemahaman yang clear bahwa ternyata BDR di masa flip classroom di masa BDR itu berbeda dengan flip classroom di masa pembelajaran normal. Nah, kalau itu berbeda, saya mau cari ground teorinya flip classroom itu yang mana sih yang membedakan gitu. Kok bisa berbeda diterjemah dalam tataran implementasi ketika pembelajaran BDR dengan pembelajaran yang normal? Ya, kalau apa yang saya baca, flip classroom itu Pak membalik pembelajaran yang normal, yang umumnya itu. Umumnya kan kita mengajar, datang di kelas, mengajari siswa, membelajarkan siswa dengan metode mau metode apa dia terapkan di sana, ujung-ujungnya PR, penugasan gitu. Nah, di dalam flip classroom yang tadinya dimulai dengan tatap muka lalu berujung penugasan, di flip classroom ini diawali dengan penugasan. Itu referensi yang saya baca. Diawali dengan penugasan dengan mengedepankan materi-materi yang mudah ditelaah oleh siswa. Kalau di dalam taksonomi Bloom itu dia masuk C1, C2 di situ. Penugasan awal ini. Nanti pada saat tatap muka baru dibalik. Nah, saya melihat ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang Bapak sampaikan di sini, karena di slide Bapak tadi yang menunjukkan tentang bagaimana sih siswa beraktivitas, bagaimana guru beraktivitas, dan bagaimana sekolah mendukung flip classroom dan BDR ini. Saya melihat ada yang berbeda dengan pemahaman saya, sehingga kita mari diskusikan. Nah, referensinya Bapak mungkin yang mana, supaya kita, saya juga bisa melihat, ternyata ada BDR tataran implementasi, ada flip classroom di masa BDR ini, di tataran implementasi itu ada yang berubah. Atau masih memegang prinsip yang sama, tapi ada yang perlu dilakukan pengembangan sehingga menyesuaikan dengan kondisi BDR itu.
Karena saya menyimak tadi pembahasan Bapak itu ujung-ujungnya ke teknologi, ujungnya pemanfaatan teknologi. BDR di masa flip classroom di masa normal pun Bapak itu menggunakan teknologi. Entah itu mau pakai video, entah itu mau pakai grup WhatsApp, mau pakai learning management system, itu tetap menggunakan teknologi karena nggak mungkin siswa itu mau didatangi bawain buku dia, belajar kok siswa ada 36 siswa kalau di kelas SMA, kalau di SMP itu ada 32, ada di SD itu ada 25 mungkin siswa. Nggak mungkin kita datangi bawakan materi 25 orang gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau pemahaman saya seperti itu, kalau misalkan Bapak ini mendapatkan referensi dari kementerian, mungkin melalui teman-teman dari Duta Rumah Belajar atau mungkin pemateri-pemateri dari kementerian, monggo di-share. Kita mungkin ini kita bisa diskusikan dan kita bisa menemukan sumber pikiran baru agar kita bisa sama-sama memahami, oh ternyata ada perubahan-perubahan dalam hal ini. Mungkin seperti itu Pak Romi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Nah, ini saya mau mencoba Pak men-share materinya. Saya coba di referensi. Ya, saya coba sudah ada Pak, ini sudah saya dapat. Ini saya akan coba nanti di ini. Nah, di sini sebenarnya Pak, betul yang Bapak sampaikan tadi, namun yang biasanya yang ini menurut pengalaman yang saya biasa lakukan adalah, itu dia Pak, tadi saya men-share dulu video pembelajaran. Tentunya di sini mungkin Bapak melihat bahwa kenapa harus ada tugas, di sini sudah ada tugas yang diberikan, ya tentunya mencatat ya Pak ya, mungkin di situ maksudnya Bapak adalah, tugas di sini adalah mereka mencatat yang mereka belum pahami Pak ya. Itu maksud Bapak ya? Ini penugasan yang mana Pak? Penugasan yang pembelajaran normal atau flip Pak? Flip. Flip. Nah, versi saya Pak ya, versi saya ya, yang saya pahami dan saya sudah tulis, yang saya sudah terbitkan itu begini Pak. Versi saya bahwa penugasan di awal itu adalah tataran pengetahuan dasar yang masih mencakup C1 dan C2. Kan kita sudah belajar semua taksonomi belum. Saya tidak mau melihat apakah dia harus bentuk video atau dia bentuk teks. Nggak harus. Tidak ada ketetapan bahwa mediumnya harus ini. Yang ditetapkan adalah tingkat kesulitan materi, penugasan terhadap siswa, apa yang dia harus baca, apa yang harus dia persiapkan, sehingga siswa itu bisa datang masuk di ruang kelas, ada sesuatu yang dia bawa, informasi awal tentang pembelajaran kita. Itu yang saya tadi tidak mendapati di dalam informasi yang Pak Romi sampaikan. Mohon maaf, saya tidak melihat itu. Kedua, dari yang Bapak jelaskan, awalnya penugasan, ujung-ujungnya juga ke penugasan kan tadi akhirnya ke project, dipublish lagi ke online lagi, ke WA atau kemana. Saya agak bingung di sana karena rutenya ini sudah kebalik-balik, dari flip ini kembali lagi ke penugasan. Apakah ada sesuatu yang berubah di sana, atau flip atau penugasan ini yang Bapak maksud ke project yang tadi dipublish ke WA, ke learning management system atau ke media sosial, itu apakah itu masuk tahapan flip classroom untuk di flip lagi pertemuan berikutnya atau yang mana gitu. Karena yang saya pahami itu tadi Pak, kembali ke prinsip dasar awalnya, tatap muka dulu baru berakhir penugasan, atau penugasan dulu baru ke tatap muka, kan gitu. Nah, seperti itu Pak. Kalau memang dia punya siklus memutar, saya mau juga jelas bahwa ternyata bisa diputar gitu. Dari penugasan, tatap muka, tugas lagi gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Sebenarnya di sini Pak, yang saya pahami adalah di sini kan kita memberikan dulu contoh Pak ya, memberikan sebuah video dulu atau materi dalam bentuk video ataupun modul. Nah di sini mereka mungkin di sini menurut Bapak bahkan mereka akan membuat catatan pertanyaan untuk diskusi. Nah mungkin di sini Bapak sudah maksud bahwa ini adalah suatu penugasan, terus akhirnya di pembelajaran saya memberikan lagi tugas gitu, sehingga istilahnya kayak semacam taputar di situ saja ada punya ini. Nah di sini maksudnya gini Pak, mereka di sini mempelajari itu, saya di sini tidak mengatakan bahwa dalam bentuk tugas dulu Pak, mohon maaf, bentuk tugas, tapi bagaimana mereka bisa melihat terus apa sih sebenarnya yang mereka belum pahami dulu.
Nah, ketika nanti di saat pembelajaran nanti di situ akan ada nanti penjelasan-penjelasan Pak mengenai materi yang belum pahami. Nah, di sini penugasan di belakangnya ini adalah saya memberikan dalam bentuk kuis, beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama saya tidak memberikan kuis, tetapi bagaimana mereka melihat dulu Pak dengan apa yang mereka belum pahami gitu. Mungkin untuk itu Pak sementara dulu Pak. Ya, bisa dilanjut yang lain mungkin. Terima kasih Pak Rom. Ya, Pak. Ya, bagaimana Pak Bahar? Iya, terima Mungkin kasih. masih Terima ada. kasih. Silakan dilanjut ke pertanyaan lain. Ini saya sudah cukup panjang. Oh iya, makasih. Mungkin masih ada yang jadi unek-unek, mungkin bisa nanti Japri. Kita lihat di room chat barangkali, atau kita lanjut di yang raise hand. Ibu Ilma. Ibu Nurlia, silakan Ibu Nurlia. Bu Nurlia, silakan. Kalau saya lihat yang ada sini itu ada bermasalah audio karena ada tanda seru merah. Dan di kolom chat pertanyaan itu ada 1, 2. Kalau ada pertanyaan yang sama mohon disatukan saja. Karena mengingat waktu sudah 11.38 ada sesi materi kedua mengenai soul. Barangkali bisa dipercepat sedikit. Terima kasih. Oke. Ya kita masuk ke pertanyaan yang ada di room chat. Ya, silakan pertanyaan di kolom chat, Pak Darwono. Ini ada pertanyaan dari Surtio Utomo. Bagaimana penilaian model Flippad dalam belajar keterampilan atau praktek? Mungkin bisa langsung jawab Pak Romi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Sutio ya. Surtio. Iya, di sini pertanyaannya adalah bagaimana penilaian model Flippad dalam belajar keterampilan atau praktek. Nah, di sini sebenarnya untuk penilaian yang saya lakukan itu sama sih dengan penilaian yang biasanya di pembelajaran biasa kita lakukan. Tetapi di sini kita saya banyak di sini ketika memberikan tugas itu apa istilahnya mereka yang pertama-tama mereka harus lakukan adalah ketika ini kan kita tidak ketemu langsung. Nah, di sini saya memberikan tugas dalam bentuk bagaimana bisa mereka mendokumentasikan video mereka itu. Yang pertama mereka mendokumentasikan video itu dan selanjutnya adalah mereka setelah mereka posting jadinya nanti kita memberikan apresiasi dalam bentuk men-like mungkin dari karya yang mereka telah posting di sosial media mereka. Nah terus tentunya di sini kita pun menyesuaikan dengan tugas yang kita berikan. Jadi bagaimana penilaiannya tentunya kita harus melihat dengan bagaimana tugas yang kita berikan. Jadi kita sesuaikan saja dengan tugas yang berikan. Yang intinya nanti kita kan ini tidak bisa secara langsung karena mereka kan lebih leluasa di rumah mengerjakannya. Nah, dengan munculnya sosial media di situ kita bisa menilai tentunya kita sudah harus menyiapkan penilaian sesuai dengan materi maksudnya penugasan yang kita berikan. Untuk sementara cukup dulu Pak dengan jawaban mungkin. Ya, lanjut Pak Darwono, pertanyaan berikut. Yang kedua atau terakhir di room chat, menurut saya menuntut kemampuan literasi siswa. Kita tahu bahwa minat baca siswa bahkan guru sendiri masih minim. Untuk mencapai secara maksimal dengan keterbatasan tersebut. Jadi gimana untuk bisa maksimal itu Pak? Barangkali gabung saja dengan pertanyaan yang kedua dari Pak Irwan. Apa bedanya antara Flippad dengan blended learning?
Silakan Pak. Silakan, Pak Romo. Iya, silakan, Bu. Baik, pertanyaan yang pertama, saya mau mencoba untuk yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana untuk mencapai secara maksimal tentang guru dengan siswa itu boleh dibilang masih minim untuk membaca ya. Nah di sini kita ke peserta didik dulu. Nah kalau saya sempat membuatkan jadwal kepada peserta didik saya mengenai aktivitas mereka selama masa pandemi ini. Tentunya saya ketika mereka di awal tahun belajar kemarin saya memberikan sebuah buku yang mana mereka bisa memilih di perpustakaan sesuai dengan buku mana yang mereka senangi, sehingga nanti ketika pertemuan baik itu saya langsung maupun secara virtual itu, saya selalu menanyakan buku yang kalian sudah ambil itu sudah sampai di halaman berapa kalian membacanya. Terus saya bertanya, terus itu yang kalian baca menceritakan tentang apa? Nah, saya selalu mengingatkan atau istilahnya menagih dengan cara itu sehingga peserta didik itu selalu termotivasi dengan apa yang mereka sudah saya tugas membaca buku itu. Terus mungkin dengan cara itu bisa membangkitkan bagaimana peserta didik, karena biasanya kan peserta didik kalau gurunya kan lebih didengar daripada ketimbang orang tuanya. Terus kita kan istilahnya sudah memberikan juga jadwal harian kepada mereka, jam sekian kalian boleh membaca buku dengan buku yang kalian sudah dapatkan itu. Nah terus ini saya di sini untuk guru sebenarnya kembali ke masing-masing ya. Saya tidak untuk jawaban tadi saya cuma larinya kepada peserta didik. Untuk sementara itu untuk jawaban saya yang diajukan oleh Ibu Marlina itu Bu. Terus yang berikutnya ada pertanyaan Perbedaan antara Flipgrid dengan blended learning. Iya, oke. Kalau Flipgrid kan tadi kita istilahnya membalikan pembelajaran yang selama ini kita laksanakan secara tatap muka di sekolah, kali ini dilaksanakan di rumah, tentunya dengan melihat siswa ya, dengan melihat siswa, waktu luangnya siswa. Di sini kalau Flipgrid Classroom itu jadi istilahnya bagaimana peserta didik lebih leluasa dengan pola pembelajaran mereka di rumah. Untuk blended learning ini kan di sini mengkombinasikan antara pelajaran tatap muka jarak jauh dengan memanfaatkan media teknologi dengan di sini kan, maaf saya ulang, kalau model blended learning itu kan pengertiannya yang saya ketahui bahwa pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan berbagai macam media teknologi. Di sini memang untuk kebersamaannya itu. Terus di sini model pembelajaran di Flipgrid Classroom juga kan kita menggunakan media teknologi ya untuk bisa menjangkau peserta didik yang memiliki fasilitas. Terus di sini model pembelajaran ini dapat dijadikan apabila ingin oh ya, sebenarnya hampir sama sih sebenarnya Pak, baik itu teknologi di sini kan istilahnya dia masih berpusat kepada peserta didik, hampir sama. Cuman di sini adalah menurut saya adalah di sini untuk lipat itu dengan blended itu membedakan adalah bagaimana peserta didik lebih bisa, yang pertama peserta didik bisa mengatur sendiri pola pembelajarannya, gitu. Bagaimana pembelajaran mereka di rumah. Jadi ketika kita memberikan suatu bahan ajarnya itu mereka lebih leluasa untuk waktunya itu. Terus habis itu untuk Flipgrid ini juga kan di sini dia lebih meningkatkan interaksi antara guru dengan peserta didik. Untuk sementara itu dulu Bu, mungkin yang
bisa saya ini? Pak Darwono, barangkali bisa dilanjutkan. Mungkin lanjut saja ke materi berikut, Pak Romi. Baik, Bapak. Baik, Bapak, Ibu, saya izin share screen lagi. Di sini saya akan memaparkan tentang model pembelajaran SOLE, SOLE, atau Self-Organized Learning Environment. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan model pembelajaran yang kedua, yaitu model SOLE atau SOLE. Yang mana kita ketahui bahwa SOLE itu adalah Self-Organized Learning Environments. Nah, di sini penjelasannya adalah SOLE itu adalah pembelajaran yang menitik beratkan kepada proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang berikutnya adalah pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk melatih peserta didik dalam berpikir kreatif dan mampu memecahkan masalah dengan mampu berkomunikasi. SOLE sendiri terdiri atas 3 tahap. Terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah pertanyaan atau question, di mana kita memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin kepada peserta didik tentang materi yang diajarkan. Nah, berikutnya adalah investigasi, yang mana di sini peserta didik untuk membentuk kelompok-kelompok kecil. Tentunya di sini kita sudah membagi atau mungkin menyesuaikan dengan kondisi mereka yang mungkin bisa berdekatan rumah sehingga bisa lebih hidup lagi kelompok mereka, yang mana setiap peserta didik mereka bisa berkolaborasi dengan menggunakan satu perangkat internet untuk mencari jawaban pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Yang berikutnya adalah mengulas atau review, yang mana masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penemuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikan. Di sini kita tinggal mengkondisikan dengan waktu yang telah kita berikan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana langkah guru dalam mempresentasikan big question-nya itu. Tentunya yang pertama adalah membuat pertanyaan yang memiliki jawaban lebih dari satu. Yang berikutnya adalah memberikan menyertakan stimulus yang dibuat. Terus yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang telah mereka alami atau mereka temui dalam kesehariannya. Jadi pertanyaannya itu usahakan kita memberikan pertanyaan yang tentunya mereka sudah alami gitu. Terus yang berikutnya adalah dalam membuat pertanyaan yang mungkin dapat dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan di dalamnya. Yang berikutnya adalah bagaimana fokus terhadap masalah atau pertanyaan, tetapi bukan jawaban, tetapi bagaimana kita tetap fokus dengan pertanyaan itu. Tentunya jangan sampai kita ketika kita menjelaskan atau memberikan pertanyaan, jangan sampai kita sudah memberikan jawaban itu brainstorming terkait dengan topik atau konsep atau ide. Nah, di sini saya coba untuk menjelaskan tentang bagaimana contoh big question-nya itu. Contohnya mungkin di sini kita memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang apa yang kalian ketahui tentang COVID-19. Nah, di sini ketika kita memberikan pertanyaan tentang apa itu COVID-19, akan muncul nanti pertanyaan lainnya tentunya dengan pasti kita ke bagaimana supaya kita terhindar dengan COVID. Jadi satu pertanyaan, terus ada lagi pertanyaan yang berikutnya. Nah, itu. Terus kalau mungkin yang untuk di jenjang atas mungkin bisa kita ambil untuk kalau kita sebagai seorang karyawan, terus kita kena PHK, apa yang kita harus lakukan? Terus bagaimana cara mengatasinya? Itu.
mungkin contoh big question yang dapat digunakan oleh siswa. Nah, yang selanjutnya adalah apa langkah-langkah yang harus disiapkan oleh guru. Tentunya pertama menyusun RPP sesuai dengan materi kita, terus membentuk WhatsApp group, terus yang berikutnya menyiapkan pertanyaan, di mana pertanyaan tadi yang sudah saya jelaskan, lagi pertanyaan yang berikutnya, sehingga istilahnya semacam ada penyelesaian dari pertanyaan itu. Yang berikut adalah menyusun jadwal pertemuan. Tentunya di sini adalah kita menggunakan fasilitas seperti Webex maupun Zoom. Nah, berikut ini adalah aktivitas pembelajaran soalnya. Tentunya pertama memberikan contoh big question, pertanyaan besar sesuai dengan mata pelajaran yang dibahas. Yang berikutnya adalah memberikan big question, memberikan pertanyaan. Terus berikutnya adalah turut bergabung dalam WhatsApp group siswa, terus memberikan stimulus terhadap pencapaian terhadap capaian siswa. Yang berikutnya adalah bagaimana aktivitas siswa. Yang pertama adalah membuat kelompok secara tidak langsung atau virtual maupun lewat WhatsApp group. Terus habis itu menjelajah sumber belajar untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang kita berikan. Di sini kita bisa memberikan clue adalah dengan memanfaatkan sumber belajar atau bisa mencari referensi-referensi lainnya yang ada di internet. Terus setelah itu mereka mencatat hasil temuannya atau jawaban dari pertanyaan yang kita berikan. Terus mereka juga bisa saling berdiskusi dengan jawaban-jawaban mereka yang melalui grup-grup yang sudah ditentukan, terus menyatukan jawaban yang mereka peroleh. Setelah itu, tentunya mereka mempresentasikan melalui aplikasi Zoom atau mungkin Google lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana aktivitas orang tua? Tentunya adalah mendampingi dalam aktivitas siswa dalam pencarian informasi. Itu sangat penting karena bisa jadi mungkin di sumber belajar kita tidak dapatkan jawaban dari big question yang kita berikan, tetapi yang lainnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus membantu memberikan pendapat dalam pencarian informasi. Bisa jadi di sini ketika kita memberikan sebuah pertanyaan, orang tua bisa membantu untuk memberikan jawaban yang telah kita berikan. Yang berikutnya adalah memberikan stimulus atau penguatan terhadap capaian hasil informasi melalui diskusi. Ini memang orang tua dalam pembelajaran itu sangat dibutuhkan ya, sehingga apa kesulitan yang peserta didapatkan itu bisa misalnya terbantukan dengan kehadiran orang tua. Nah, yang berikutnya adalah apa yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran ini. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada apa yang mereka pikirkan dan biarkan mereka meluluskan ide mereka. Jadi di sini adalah kita memberikan kepada siswa untuk bagaimana mereka bisa dengan apa yang mereka ketahui itu mereka tuliskan, sehingga nanti mungkin kalau itu agak lari dari apa pertanyaan yang kita berikan, itu bisa kita meluruskan. Yang berikutnya adalah mengembangkan kemampuan eksplorasi siswa, rasa ingin tahunya dengan membuat pertanyaan, terus yang mana pertanyaannya itu berdasarkan pada kehidupan nyata, sehingga siswa dapat berartikulasi atau memprediksi atau menguji pengetahuan yang mereka ketahui yang dapat bisa dikembangkan dengan keadaan yang saat ini. Berikutnya adalah membimbing siswa untuk fokus pada konsep. Jadi misalnya kalau materi kita mengenai bagaimana penanggulangan atau bagaimana caranya agar kita dari COVID tetap kita fokus kepada COVID itu, materi itu. Selanjutnya adalah jangan terlalu banyak memberi arahan. Nah, di sini kita memberikan kelulusan kepada peserta didik untuk bisa mengembangkan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka telah dapatkan dari pertanyaan yang telah kita berikan. Di sini adalah question, terus rencana atau plan, terus investigasi, terus yang berikutnya adalah review dengan pekerjaan yang mereka telah kita berikan.
Untuk sementara itu untuk penjelasan mungkin ada yang bertanyakan. Terima kasih Pak Romi, sangat luar biasa. Yang kedua, Ibu Ilma, ada pertanyaan di room chat dari Ibu Marlina. Silakan Pak. Mass learning, mengapa harus ada Sole kalau sama implementasinya dengan PBL? Mohon pencerahannya. Silakan Pak Romi. Pertanyaan. Baik, di sini untuk Sole di sini adalah bagaimana kita sebenarnya di sini yang hal esensial menurut saya, hal esensialnya adalah bagaimana kita memberikan big question-nya itu yang membedakan antara Sole dengan PBL itu, sehingga kalau di sini kan apa istilahnya, kalau proyek PBL itu kan dia mau memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik melalui konsep yang dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini kalau di sini kalau di apa istilahnya, kalau di proyek kan dia banyaknya ke proyek. Nah, kalau memberikan ke proyek memang sih mereka ada kesamaan, tetapi di sini adalah tidak hanya kita memberikan tugas dalam bentuk proyek, tetapi bagaimana pengalaman-pengalaman mereka yang bisa dapatkan, seperti contoh yang tadi saya sudah sebutkan adalah bagaimana mereka, contoh sederhana saja, bagaimana kita memberikan pertanyaan kepada mereka tentang bagaimana cara pencegahan COVID itu. Itu sebenarnya Pak untuk Pak. Pak Darwana. Oh iya, ada tambahan lagi nih dengan dari Ibu Marlina Pak pertanyaannya. Langsung dijawab. Dari sini Pak, bukan proyek Pak, di sini langsung dijawab lagi, maaf Pak, bukan proyek, tapi keduanya berfokus pada satu masalah. Ya, memang sebenarnya apa istilahnya ya, yang tadi seperti saya belikan adalah yang membedakan di sini Bu antara PBL dengan karena di sini mengenai alur dari pembelajaran model Sole ini. Kalau di sini tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau Sole ini kan dia alurnya, sebentar. Ini ada materi yang ini. Kalau agak berat bandwidth-nya Pak Romi karena video ditampilkan, bisa juga video sementara dimatikan saat kita share screen. Ini sudah ada Pak. Halo Pak Darwono, belum ini tampil. Sebentar Pak ya, ini ada ini sama coba tampilkan. Iya Pak Romi, kalau misalnya agak berat kita bandwidth-nya karena sekaligus dengan video tampil dan sedikit berat menampilkan share screen, videonya mungkin bisa sementara di off-kan dulu supaya bisa lebih lancar. Bapak mungkin bisa di off-kan dulu sebelum.
Karena sambil apa? Kalau bisa dimatikan dulu kameranya baru screen. Iya Pak, untuk jawaban saya sebenarnya cuma bedanya di alurnya saja Pak, antara alur alurnya saja sih Bu. Kalau umpama begini kan yang tadi saya bilang dia di question, plan, investigation dengan review Bu. Menurut saya itu sih sebenarnya yang ini yang membedakannya Bu itu. Ya. Terkait jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Romi. Ibu Ilma, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan atau masih ada di raise hand? Kayaknya sudah tidak ada. Tinggal Ibu Irma ini, tapi mikrofonnya tidak. Sudah tidak ada lagi, Pak. Kalau sudah tidak ada, mungkin untuk pertemuan kali ini kita bisa akhiri, mengingat waktu sudah pukul 12.00 untuk waktu Indonesia Tengah. Mungkin Romi bisa close statement terkait dengan materi yang sudah dibahas. Silakan Pak Romi. Baik, terima kasih Pak Darwono. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan ini dan saya mohon maaf jika jawaban-jawaban yang diberikan masih kurang berkenan. Nah, untuk model pembelajaran di saat pandemi ini kembali ke kita bagaimana kita bisa menggunakan model pembelajaran tersebut sesuai dengan keadaan kita. Artinya apapun model pembelajaran yang kita lakukan itu sasarannya adalah bagaimana bisa peserta didik bisa terlayani kebutuhan pendidikannya sehingga pembelajaran bisa tetap berjalan. Terima kasih Pak. Oke, Pak Darwono. Terima kasih banyak Pak Romi. Pada pagi panitia sadar afiliasi Sadar Igi, panitia Kelor, dan Bapak Ibu peserta yang sempat hadir pada webinar Kelor OC spesial hari ini. Dengan berakhirnya materi pada saat ini, maka saya tutup dan saya serahkan kepada host sebagai penanggung jawab room. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ilma. Ya, terima kasih Pak Darwono sebagai moderator. Bapak Ibu hebat, demikianlah kegiatan webinar Kelor CSOC edisi spesial ke-11. Semoga menambah wawasan dan dapat meningkatkan kualitas tugas kita sehari-hari. Terima kasih kepada Ibu Umi Tira Lestari sebagai penyedia room PMSK. Terima kasih Pak Romi, Pak Darwono, dan semua panelis. Terima kasih sahabat afiliasi Sadar Igi. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua dalam kegiatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa sebentar malam pukul 7 waktu Indonesia Barat kita ikuti lagi webinar Kelor CSOC Igi Sulawesi Tengah edisi 32 yang menghadirkan 5 narasumber sekaligus.
dari Duta Rumah Belajar 2017 dan Sahabat Rumah Belajar 2020 Sulawesi Tengah. Sekian dari Sulteng untuk Indonesia tercinta. Kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sukses.